Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10 akuntansi. Di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai dokumen transaksi bisnis, aturan pencatatan bukti transaksi, serta menganalisis contoh soal bukti transaksi. Simak baik-baik ya, selamat belajar. Dokumen transaksi bisnis yang pertama yang akan kita bahas adalah kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Pada jumlah tertentu, kwitansi harus dibubuhi dengan materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kwitansi yang asli yang lebar itu diterima oleh pihak yang melakukan pembayaran, sedangkan suskwitansi itu yang kecil, itu disimpan oleh pihak yang menerima. Bisa dilihat anak-anak gambarnya, di situ terdapat sub-sub atau bagian dalam kwitansi. Yang pertama ada nomor kwitansi. Yang kedua, tanggal transaksinya, jadi tanggal berapa transaksi itu dilakukan. Yang ketiga adalah pihak pemberi uang, jadi pihak yang melakukan pembayaran. Yang keempat adalah nominal uang. Yang selanjutnya maksud dan tujuan dari transaksi yang dilakukan, serta yang terakhir adalah tanda tangan. Nah, tanda tangannya itu dilakukan oleh pihak penerima. Yang kedua adalah cek. Apa itu cek? Cek adalah surat perintah dari nasabah pemilik rekening bank yang telah menandatangani cek pada bank. Jadi, cek ini yang mengeluarkan adalah pihak bank yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Jadi, kita oleh bank itu diberikan cek kosong, dan nanti yang menulis cek tersebut adalah kita sebagai pemilik cek. Di situ bisa dilihat gambarnya, ada nomor ceknya. Lalu di sini ada atas penyerahan cek ini, bayarlah kepada KCP JL Darmo. Uang sejumlah rupiah ditulis secara nominal 2.700.000.000 rupiah. Lalu di bawahnya lagi sebelah kanan ada keterangan berbentuk nominal bertuliskan 2.700.000 rupiah. Di bawahnya angka tersebut ada tanda tangan dan cap dari perusahaan. Yang selanjutnya adalah bilet giro. Bilet giro adalah suatu surat perintah untuk memindahbukukan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima, yang namanya disebut dalam bilet giro. Jadi, kalau cek itu bisa kita uangkan dalam bentuk tunai, akan tetapi jika bilet giro, kita hanya memindahkan rekening saja. Jadi, bagi si penerima bilet giro, tidak bisa menukarkan sejumlah uang tunai kepada bank yang bersangkutan. Selanjutnya adalah nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai dan nota tersebut diberikan kepada pembeli. Contohnya, ketika sebuah perusahaan akan mengadakan rapat, kita sebagai staf administrasi keuangan otomatis akan membeli snack atau konsumsi rapat. Nah, untuk membeli konsumsi tersebut kita beli di toko catering misalnya. Nah, ketika kita menerima konsumsi tersebut dan dibayarkan secara tunai, maka kita akan menerima bukti transaksi berupa nota kontan. Informasi yang terdapat dalam nota kontan tersebut biasanya ada nama perusahaan sebagai pihak yang mengeluarkan notanya, jadi nama tokonya. Yang kedua adalah nomor nota. Nah, nomor nota ini disesuaikan dengan berapa banyak nota yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah tanggal transaksi. Lalu ada jenis barangnya, jumlah barang atau kuantitas, lalu harga satuan dan jumlah harga. Nah, jumlah harga ini didapat dari kuantitasnya dikalikan dengan harga satuan. Yang selanjutnya adalah faktur atau biasa kita sebut invoice.
Lah, faktur itu apa? Faktur adalah surat bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. Contohnya, ketika dalam sebuah perusahaan akan mengadakan pengadaan barang seperti peralatan kantor, lalu pengadaan mesin, dan lain sebagainya, biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar sehingga perusahaan akan melakukan pembayaran secara kredit. Oleh sebab itu, nanti akan dilampirkan bukti transaksi berupa faktur tersebut. Nah, ada beberapa informasi yang terdapat di dalam faktur tersebut. Yang pertama adalah nama dan alamat penjual, yang kedua nomor faktur, lalu ada nama dan alamat pembeli, yang keempat tanggal pesanan, lalu terdapat syarat pembayaran, dan terdapat keterangan mengenai barang seperti jenis, harga barang, kuantitas, dan jumlah harganya. Bukti transaksi yang selanjutnya adalah rekening koran. Rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dana dari hasil transfer masuk dan keluarnya. Selanjutnya adalah nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit atau pengurangan harga karena barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan pesanan. Nah, nota kredit ini dibuat oleh penjual dan dikirimkan kepada pembeli. Nah, fungsinya adalah sebagai alat persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pengurangan harga dari pihak pembeli, sebab barang yang diterima rusak dan tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya ada nota debit. Nota debit adalah dokumen transaksi untuk permintaan pengurangan harga untuk penjual atau bukti informasi mengenai pengiriman barang kembali karena barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nah, nota debit ini dibuat oleh pihak pembeli. Jadi, perbedaan dari nota kredit dan nota debit itu dibuat oleh pihak pembeli, sedangkan nota kredit dibuat oleh pihak penjual. Kemudian ada bukti memorial. Apa itu bukti memorial? Bukti memorial adalah suatu bukti yang dibuat oleh pimpinan perusahaan, bisa juga dari pihak yang sudah diberikan wewenang untuk suatu kejadian di dalam internal perusahaan. Bisa kita lihat contohnya di sini, UD Subur Makmur Jalan Tentara Pelajar nomor 4 Surakarta. Bukti memorial dari Kepala Bagian Akuntansi. Untuk urusan akuntansi, subjeknya pembuatan jurnal penyelesaian. Jadi ketika ada pembuatan jurnal penyelesaian, nah isi memonya itu gaji karyawan sebanyak 5 juta akan dibayar tanggal 3 September 2006. Nah, bisa dilihat sendiri ya, itu gambarnya. Kemudian bukti transaksi kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai, misalnya kwitansi penagihan, faktur penjualan tunai, dan lain sebagainya. Nah, bukti tersebut dibuatkan bukti kas masuk, sedangkan salinan bukti transaksi digunakan sebagai lampiran. Nah, dari bukti kas yang masuk itu nantinya bisa digunakan saat proses penyusunan jumlah kas masuk penerimaan kas. Selanjutnya, bukti kas keluar. Apa itu bukti kas keluar? Bukti kas keluar merupakan suatu bukti dari kejadian transaksi pengeluaran kas. Misalnya pembelian barang dagang secara tunai, membayar utang, membayar beban, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengeluaran uang kas tersebut, perusahaan mendapatkan bukti transaksi berupa kwitansi, faktur, dan nota kontan yang akan menjadi lampiran atau bukti pendukung bukti kas keluar.
Nah, terus analisisnya. Sebelum kita mengetahui analisisnya, kita harus mengetahui dulu aturan pencatatan bukti transaksi. Jadi, di aturan pencatatan transaksi ini kita akan mempelajari bagaimana cara menulis di sisi debit dan kredit. Jadi, sudah ada ketentuannya. Kalau sebelumnya di persamaan akuntansi kita hanya mempelajari harta sama dengan utang plus modal. Nah, kalau sekarang kita akan mempelajari di sisi debit dan sisi kredit yang harus seimbang atau bisa disebut dengan balance. Nah, sekarang kita ke contoh analisis transaksinya. Kita lihat bareng-bareng di sini. Pada bulan Juli tahun 2021, Pak Ahmad mendirikan Laundry Barokah. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2021 adalah sebagai berikut. Transaksi yang pertama, Pak Ahmad menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai modal usaha. Nah, bukti transaksinya di sini adalah BKM. BKM itu artinya bukti kas masuk. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah menyetorkan uang tunai. Ketika kita menyetorkan uang tunai, maka kas bertambah. Jadi, kalau kas bertambah, kas itu masuknya ke aset atau harta. Jika bertambah, maka di debit. Sedangkan, kan sebagai modal usaha. Nah, modalnya bertambah. Ketika modal bertambah, itu di kredit. Lanjut ke transaksi yang kedua, membeli perlengkapan seharga 4 juta dan dibayarkan secara tunai. Nah, bukti transaksinya adalah nota kontan. Yang perlu kita garis bawahi, membeli perlengkapan secara tunai. Maka peralatan bertambah itu di debit. Peralatan itu masuk ke aset atau harta. Lalu kasnya berkurang karena untuk membeli perlengkapan tersebut. Kasnya berkurang maka berada di kredit. Lanjut ke transaksi yang ketiga, membayar sewa tempat sebesar 3.500.000 untuk masa 3 bulan. Nah, bukti transaksinya adalah bukti kas keluar atau BKK. Nah, ketika kita membayar sewa tempat, maka beban sewa itu bertambah. Nah, beban bertambah maka dia di debit. Nah, sedangkan kasnya berkurang karena untuk membayar sewa tempat itu. Nah, kas berkurang masuknya di kredit. Lanjut ke transaksi yang selanjutnya, Pak Ahmad membuat iklan dan menghabiskan biaya sebanyak 500.000. Bukti transaksinya adalah BKK atau bukti kas keluar. Nah, ketika membayar beban iklan, maka beban iklannya itu kan bertambah, dia di debit. Beban bertambah di debit. Sedangkan kasnya berkurang, maka dia di kredit. Lanjut ke transaksi yang kelima, Pak Ahmad menerima utang dari bank sebesar 3 juta. Bukti transaksinya adalah bukti kas keluar. Nah, ketika Pak Ahmad menerima utang, maka kasnya bertambah. Nah, kasnya bertambah, dia berada di debit. Sedangkan utangnya juga bertambah, dia berada di kredit. Lanjut ke transaksi yang keenam, membeli peralatan secara kredit seharga 3 juta. Bukti transaksinya adalah faktur. Nah, ketika Pak Ahmad membeli peralatan secara kredit, maka peralatan bertambah, peralatan masuknya ke aset. Nah, peralatannya bertambah, maka dia berada di debit. Sedangkan kan membeli peralatan secara kredit, maka utangnya itu bertambah. Liabilitas atau utang bertambah masuknya di kredit. Seperti itu. Lalu transaksi yang terakhir, Pak Ahmad mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000. Dia masuk ke BKK atau bukti kas keluar. Nah, ketika Pak Ahmad mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka kasnya berkurang. Kas berkurang, dia berada di kredit. Sedangkan prive-nya kan bertambah. Prive-nya bertambah maka dia berada di debit. Seperti itu.
Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Setelah ini kita akan berdiskusi melalui WhatsApp group. Jangan lupa selalu semangat dalam belajar, tetap terapkan protokol kesehatan, dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.